Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini, saat ini, detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan misi kehidupan kita masing-masing, menyempurnakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntaskan usia kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jamaah rahimakumullah, tidak ada orang yang sempurna dalam perjalanan hidupnya, dan setiap orang mempunyai kekurangan dan kelemahan selalu dihadapi manusia. Sementara keinginan, harapan manusia begitu tinggi terhadap apa yang dikehendakinya. Sementara kebutuhan juga banyak harus dipenuhi oleh manusia, baik kebutuhan yang sifatnya mendasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial yang lainnya, dan kebutuhan spiritual yang berupa keimanan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari daftar perincian kebutuhan dan keinginan manusia yang tak terbatas itulah manusia mempunyai kelemahan, manusia mempunyai keterbatasan. Semua yang diusahakan manusia adalah berupa ikhtiar, usaha. Tidak semua yang diinginkan manusia bisa tercapai. Maka apa yang dikehendaki, yang diciptakan manusia senantiasa dimohonkan. Kita doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan, mengabulkan, dan memberikan karunia kepada manusia. Doa yang dipanjatkan oleh seseorang hamba adalah menjadi kekuatan. Kadang doa bisa dikabulkan pada saat itu, namun banyak doa-doa yang kita panjatkan ditangguhkan atau dikabulkan dalam bentuk yang lain, yang itu semuanya menjadi misteri bagi kita sekalian. Maka rangkaian perjalanan hidup manusia dan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada Sang Khalik pada hakikatnya adalah merupakan doa. Seperti halnya sholat, dari takbiratul ihram sampai salam, itu semuanya adalah pujian, ungkapan-ungkapan permohonan yang diharapkan oleh manusia untuk dikabulkan, untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Banyak hikmah ketika doa itu tidak dikabulkan, bisa menjadi suatu checklist, sebagai suatu yang harus kita teliti. Apa faktor-faktor yang menyebabkan doa itu tidak terkabulkan?
Di antaranya adalah keikhlasan dan ketulusan kita di dalam berdoa. Apakah doa ini masuk ke dalam relung-relung hati kita, menjadi suatu energi, menjadi kekuatan yang akan menyempurnakan dari ikhtiar yang kita lakukan? Atau hanya doa yang kosong, yang tidak ada ikhtiar, atau tidak sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan? Maka ketika kita memohon kepada Allah, memang ada aturan dan tata caranya. Di antaranya kita memohon perlindungan kepada Allah. Kita dahului dengan memuji, bersolawat, baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikabulkan dari doa-doa yang kita lakukan. Allah itu adalah sangat dekat dengan hambanya. Allah akan mengabulkan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku memohon kepadaku, sesungguhnya aku adalah sangat dekat dengan hamba-hambanya. Allah akan ujibu da'watad da'i, akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Dan itulah janji Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Maka segala ikhtiar setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin dari apa yang kita harapkan, kita berdoa dan bertawakal, berserah diri kepada Allah. Karena dengan berserah diri itu berarti bahwa kita melibatkan pasukan langit dari ikhtiar yang kita lakukan. Bila doa yang kita panjatkan, harapan yang kita kehendaki belum tercapai, maka kembalikanlah kepada diri kita, hati kita, dan perbuatan kita. Adakah hal-hal yang negatif, hal-hal dosa yang pernah kita lakukan, atau niat yang tidak tulus kepada Allah? Ini kita kembalikan, ini kita evaluasi, ini kita tengok kembali, dan kita menatap ke sisa kehidupan ini dengan ikhlas, dengan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah kita berdoa setiap saat, karena Allah lah yang akan mengabulkan doa-doa kita kelak di akhirat, sebagaimana janji. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Allah akan mengabulkan, akan memberikan tempat dan nikmat yang terbaik kelak di hari pembalasan. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberuntungan dunia dan keselamatan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.